Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi di kelasnya Ibu Intan. Kita sudah masuk di pembelajaran tema 2. Selalu berhemat energi. Subtema 2, manfaat energi. Kali ini kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia mengenai teks petunjuk. Teks petunjuk berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Teks petunjuk bertujuan untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Kalimat yang digunakan dalam teks petunjuk berupa kalimat perintah. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks petunjuk. 1. Cara atau petunjuk disajikan secara berurutan. 2. Bahasa yang digunakan harus jelas dan mudah dipahami. Berikut adalah contoh teks petunjuk membuat kipas. Petunjuk membuat kipas. 1. Siapkan kain, beberapa bilah bambu. Panjang 27 cm, lebar 1 cm, dan tebal 2 mm. Kawat kecil, paku, lem kayu, dan gunting. Lubangilah semua bilah bambu di salah satu ujungnya. Hati-hati saat melubangi bilah bambu. Mintalah bantuan orang tua jika kamu merasa kesulitan. 3. Tumpuklah bilah bambu. Lalu masukkan kawat pada lubang untuk menyatukan bilah bambu. 4. Rentangkan bilah-bilah bambu di atas kain. Gambarlah pola kipas pada kain sesuai dengan lebar bilah bambu yang telah direntangkan. 5. Guntinglah kain sesuai pola. 6. Letakkan kain di atas rentangan bambu dan rekatkan dengan lem. 7. Diamkan selama beberapa menit untuk mengeringkan lem. 8. Kipas kain buatanmu siap digunakan. Nah, berikut tadi adalah petunjuk membuat kipas angin. Sekarang kita akan belajar teks petunjuk menggunakan listrik dengan aman. Berikut adalah contoh teks petunjuk menggunakan listrik. Berhati-hatilah saat menyalakan atau memadamkan peralatan listrik. Listrik sangat bermanfaat bagi kita, namun kita harus menggunakannya dengan hati-hati. Mintalah bantuan orang tua saat menggunakan listrik. Kamu harus berhati-hati saat menyalakan atau memadamkan peralatan listrik. Supaya tidak tersengat aliran listrik, pemakaian peralatan listrik yang salah juga dapat mengakibatkan kebakaran. Untuk mencegah hal tersebut, bacalah petunjuk menggunakan listrik yang aman berikut. 1. Nyalakan atau mematikan peralatan listrik dalam kondisi tangan kering. 2. Tidak mencolokkan banyak steker dalam satu stop kontak. 3. Memadamkan peralatan listrik setelah digunakan. 4. Tidak meninggalkan peralatan listrik dalam keadaan menyala. Untuk tugas teks petunjuk, perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, dari gambar blender dan wadah pensil dari botol bekas. Tugas kalian adalah memilih salah satu dari gambar berikut, lalu
Buatlah teks petunjuk dari gambar yang kamu pilih. Pilih salah satu saja ya anak-anak. Selanjutnya, membuat poster hemat energi. Sebelumnya, kalian telah mengenal teks petunjuk. Teks petunjuk dapat disajikan dalam bentuk poster. Poster adalah karya seni yang berisi gambar dan kalimat ajakan di atas kertas berukuran besar yang digantung atau ditempel. Poster menggunakan kata-kata yang singkat, padat, jelas, dan menarik. Berikut langkah-langkah membuat poster yang menarik. 1. Poster sebaiknya berwarna cerah, karena akan menarik perhatian orang untuk membacanya. 2. Gambar atau tulisan dibuat sesuai tema dan ukuran poster. 3. Tulisan dibuat dengan kalimat efektif, singkat, dan jelas. Untuk mengkampanyekan isi poster. Poster dapat disampaikan kepada orang-orang di sekitar atau disebut juga dengan kampanye. Cara mengkampanyekan isi poster dengan baik yaitu 1. Pahami isi poster dengan baik. 2. Bicarakan isi poster dengan jelas dan efektif. 3. Sampaikan dengan bahasa yang baik dan santun, serta tidak terlalu cepat. Nah, hal-hal lain yang perlu diperhatikan saat membuat poster adalah tidak perlu banyak tulisan pada poster tersebut, karena fungsi tulisan hanya sebagai menjelaskan secara singkat, tetapi memuat banyak informasi yang diperoleh oleh pembaca. Selanjutnya, tugas membuat poster. Buatlah poster kegiatan menghemat energi. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan saat membuat poster? Bagaimana cara agar orang lain tertarik dengan poster yang kamu buat? Tuliskan langkah-langkah dalam mengkampanyekan poster yang baik. Nah, itu adalah tugas-tugas dari muatan bahasa Indonesia kali ini. Anak-anak, jangan lupa ya untuk selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Dan juga berterima kasih kepada wali kalian yang sudah menemani kalian belajar. Sekian pembelajaran dari kelas Bu Intan. Semangat belajar selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.